Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, bersyukur ya untuk undangan menyampaikan firman Tuhan dan kiranya kita boleh bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya menyiapkan PowerPoint, mungkin sudah bisa ditayangkan. Bapak Ibu, setiap kita pernah mengalami penundaan. Ya, ada yang nggak pernah? Minimal penundaan yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita itu penundaan ketika kita menaiki pesawat ya ataupun kereta gitu ya. Kalau kita di bandara ya seringkali kita mendengar bahwa penundaan gitu ya jadi bagian yang seringkali dialami gitu ya. Bahkan semua maskapai itu saat ini ataupun hari-hari ini mengalami banyak sekali penundaan-penundaan penerbangan ya karena cuaca dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tentunya penundaan itu sebuah hal yang tidak begitu enak gitu ya. Penundaan itu adalah sebuah hal yang membuat kita harus menunggu dan membuat kita kadang tidak tahu pastinya kapan gitu ya dan sebagainya. Kalau kita lihat ya satu kisah di antara korban Sriwijaya beberapa waktu yang lalu, maka ada 2 penumpang yang selamat dari bencana tragis tersebut karena mereka tidak mampu untuk membayar tidak mampu membayar swab gitu ya. Mereka tidak bisa mengikuti tes padahal nama mereka masuk dan akhirnya mereka naik kapal laut gitu ya, dan ketika nama mereka dikonfirmasi ternyata mereka masih di dalam kapal gitu ya. Nah, Bapak Ibu, penundaan ya adalah bagian yang tentunya tidak begitu menyenangkan gitu ya, tetapi kadangkala penundaan itu menjadi bagian yang membuat kita bisa melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang baik ketika penundaan itu menjadi bagian yang direncanakan Tuhan. Saya memberikan tema, PowerPoint-nya sudah bisa? Saya memberikan tema, khotbah saya pada pagi hari ini adalah penundaan yang membangkitkan iman. Ya, sambil dipersiapkan kita melihat Markus pasal kelima ayat 21 sampai dengan ayat 43. Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan ayat 43. Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata,
anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian pembacaan firman Tuhan, kiranya perikop ini menjadi bagian yang membawa kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ya, tema yang saya berikan adalah penundaan yang membangkitkan iman. Ya, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami butuh kekuatan yang datang daripada Tuhan untuk mengerti setiap kebenaran yang Engkau sudah sampaikan kepada kami. Dan kiranya kebenaran yang akan kami renungkan pada pagi hari ini membangkitkan iman kami, membawa kami menjadi orang-orang percaya yang sungguh mengalami kuasa daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, kiranya urapan yang datang daripadamu turun atas hamba. Di demi Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita melihat ya bahwa kisah dari penyembuhan anak Yairus dan penyembuhan dari wanita yang 12 tahun menderita pendarahan ini dicatat juga oleh Matius dan Lukas. Gitu ya. Tetapi saya mengambil Markus karena Markus mencatat dengan lebih detail dibanding kedua Injil yang lain. Nah, Bapak Ibu, saya menyampaikan ya bahwa tema yang diberikan adalah penundaan yang membangkitkan iman. Di mana kisah yang pertama dituliskan di dalam perikop ini adalah Yesus membangkitkan anak Yairus. Tetapi di dalam perjalanan Yesus menuju rumah Yairus, maka ada sebuah peristiwa yang kalau saya perkirakan itu berlangsung lumayan lama. Ya, sehingga dikatakan anak perempuan daripada kepala rumah ibadat itu yaitu Yairus mati karena penundaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bukan menunda perjalanannya. Ya, tetapi di dalam perjalanannya kita lihat ada orang yang berdesak-desakan memohon kuasa Tuhan. Ya, dan salah satu di antaranya dicatat dalam kisah ini ada wanita yang 12 tahun menderita pendarahan. Nah, Saudara, kita lihat ya, fakta tentang Yairus. Ya, arti kata Yairus adalah Yahweh atau Allah yang menerangi. Dia disebutkan sebagai kepala rumah ibadat. Ya, kita tahu ya Bapak Ibu bahwa tugas dari kepala rumah ibadat itu adalah memimpin ibadah di rumah ibadah atau di sinagog, gitu ya. Dan menentukan orang yang memimpin doa, orang yang membaca Alkitab, dan orang yang berkhotbah, gitu ya. Dan kepala ibadat itu, rumah ibadat itu adalah orang yang mengatur ketertiban sinagog dan umatnya yang berkumpul di sana, gitu ya. Dan mengawasi ibadah supaya berjalan dengan baik. Ya, dapat dikatakan bahwa kepala rumah ibadat ini dikenal banyak orang, ya, punya kedudukan sebagai orang yang ada pada waktu itu. Dan di bagian ini kita melihat dikatakan ketika dia melihat Yesus tersungkurlah dia di depan kaki Yesus. Ya, dia menanggalkan segala jabatannya, ya, dia memohon kepada Tuhan Yesus karena mungkin dia pernah mendengar pengajaran tentang Yesus dan kuasa daripada Tuhan Yesus di dalam pengajaran-pengajarannya. Dia menanggalkan status sosialnya, tersungkur di depan kaki Yesus, memohon
supaya kesembuhan terjadi kepada anak yang kalau dilihat di dalam Markus di ayat terakhir dikatakan anaknya itu umur 12 tahun. Nah, Saudara, ini kisah yang kita bisa lihat ya, sudah dibacakan ya, dan Yesus bukan karena status sosial ingin datang untuk menyelamatkan anak yang sakit, tetapi ada misi daripada Tuhan Yesus di mana dia ingin membangkitkan anak yang pada akhirnya mati dan akhirnya dia melakukan kuasa kebangkitan pada waktu itu. Nah, Saudara, kita lihat ayat yang ke-25. Ya, ketika ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, dengan Yairus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Dikatakan ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, jadi kalau kita lihat ya, maka kisah penyembuhan ini dan kisah mujizat membangkitkan anak Yairus ini adalah kisah di mana Markus mencatat kisah dan Matius dan Lukas mencatat dua wanita. Ya, yang satu 12 tahun menderita pendarahan, yang satu wanita yang 12 tahun gitu ya usianya dan dikatakan dia sakit dan hampir mati. Nah, Saudara, inilah yang bisa saya katakan sebagai sebuah penundaan. Ya, di mana wanita yang 12 tahun menderita pendarahan itu datang kepada Yesus. Ya, sudah dibacakan tadi. Dikatakan, ya kita lihat fakta tentang wanita ini, Saudara. Dikatakan dia 12 tahun menderita pendarahan. Ya, ibu-ibu, ya, para wanita memahami bagaimana pendarahan atau menstruasi yang kita lakukan, yang kita rasakan setiap bulan, gitu ya. Ada yang mungkin biasa-biasa aja, ada yang mungkin karena satu dan lain hal, maka setiap bulan itu harus mengalami kesakitan. Bapak Ibu, kita membayangkan, gitu ya, ibu-ibu khususnya kita membayangkan wanita yang 12 tahun ini nyelip dalam perjalanan. Yesus ingin membangkitkan, ingin menyembuhkan wanita anak dari Yairus, gitu ya. Dan dikatakan dia diobati oleh berbagai tabib. Saya percaya bahwa wanita ini di dalam tafsiran-tafsiran Alkitab adalah wanita yang kaya. Karena dia dikatakan sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada padanya. Ya. Dan Bapak Ibu dikatakan uangnya habis. Dikatakan namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Wanita 12 tahun ini mengalami hopeless karena keadaannya yang tidak semakin baik. Ya, 12 tahun menderita pendarahan. Ya, sebuah hal yang dimana hartanya habis. Ya, di dalam status sosial dia dikucilkan karena menjadi orang yang najis pada waktu itu. Nah, Saudara, wanita ini memahami statusnya. Ya, kalau tadi Yairus datang di depan dan tersungkur, wanita ini mendekati dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Kalau kita bandingkan di Lukas, maka dikatakan itu adalah jumbai jubahnya. Nah, Saudara, jumbai jubah Yesus itu adalah berbicara tentang otoritas surga. Wanita ini tahu, dia mungkin mendengar, ya, tetapi karena statusnya sebagai wanita dan kenajisan yang dia rasakan, ya, dan segala hal yang dia bawa di dalam kehidupannya selama 12 tahun ini, dia tidak punya keberanian untuk datang berhadapan dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini menjadi hari-hari yang mungkin kita alami sebagai sebuah hari-hari yang begitu menakutkan. Ya, mungkin kita datang pada pagi hari ini sebagai orang yang tidak berpengharapan, ya, karena hampir 12 bulan kita akan memasuki masa-masa COVID ini. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Ya, kita tidak takut dengan virus yang ada yang semakin ganas di sekitar kita. Ya, kita juga takut dengan keuangan yang mungkin sedang menipis. Kita mungkin gentar, ya, dengan segala hal yang terjadi akhir-akhir ini. Dengan bencana-bencana alam yang terjadi, kita juga merasa khawatir dan takut. Nah, Saudara,
Tetapi yang perlu kita perhatikan ya di dalam kehidupan kita ya, bahwa sebenarnya yang harus kita takutkan adalah ketika kita kehilangan iman kepada Tuhan. Saudara, wanita ini dikatakan sudah pergi kemana-mana untuk mengobati penyakitnya. Ya, saya percaya dia sudah melakukan berbagai cara gitu ya. Tetapi pada akhirnya dia mungkin mendengar tentang Yesus, dan pada waktu Yesus berjalan ya bersama-sama dengan orang-orang yang banyak pada waktu itu, dia mempunyai iman yang kuat ya untuk menjamah jubah Yesus. Ya, menjamah jubah Yesus. Nah, Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Kalau kita diposisikan sebagai wanita yang 12 tahun menderita pendarahan ini, apakah kita juga punya iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang dimana kita bawa kepada Tuhan, meyakini bahwa ada pemerintahan surgawi ketika kita datang kepada Tuhan. Saudara, wanita ini dikatakan ayat 28, sebab katanya asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, tidak ada kata yang diucapkan Yesus, tetapi kuasa dari apa yang dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi kuasa yang memulihkan wanita yang 12 tahun menderita pendarahan. Saudara, pagi hari ini, marilah kita meminta otoritas surga juga turun kepada kita. Ketika kita punya iman yang terus kuat kepada Tuhan. Ketika kita punya iman yang meyakini bahwa setiap doa-doa kita, setiap seruan kita, setiap kegalauan kita, setiap keputusasaan kita, kita bawa kepada Tuhan. Wanita ini mengalami kesembuhan dengan menjamah otoritas surga yang adalah jubah Yesus. Saudara, inilah yang menjadi peristiwa penundaan dari anak Yairus. Ya, dikatakan setelah wanita ini sembuh, maka Yesus berkata, ya, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya dan berkata, siapakah yang menjamah jubahku? Di Lukas dikatakan Petrus menjawab, Tuhan, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan Engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Gitu ya. Lalu dikatakan perempuan itu mengetahui apa yang terjadi, dia takut gitu ya, dan dikatakan dia datang kepada Yesus, kata perempuan itu ayat 34. Ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara, wanita ini menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dia tahu bahwa konsekuensi dari tindakannya tersungkur di depan Yesus akan mendapat bagian yang dimana pada waktu itu hukum akan melemparkan batu kepada wanita yang najis tersebut. Tetapi karena apa yang dia alami, dia tidak sembunyikan. Dia sampaikan di depan umum bahwa dia mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah saudara, saya tadi sudah mengatakan bahwa penyembuhan yang terjadi ya dengan menjamah jubah Yesus ini menjadi sebuah delay untuk Yairus yang pada waktu itu masih bersama-sama dengan Yesus. Gitu ya, dikatakan ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Saudara yang punya anak ya, ketika mendapat kabar ya tentang anak yang sakit lalu mati, ya tentunya reaksi setiap kita itu akan histeris, ya akan sedih gitu ya. Tetapi Yesus memahami kegalauan dari Yairus ini. Ayat 36 dikatakan
Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Saudara, inilah hal yang kedua yang mau kita lihat, gitu ya. Kalau tadi iman yang dari wanita 12 tahun itu sudah menyelamatkan dia. Sekarang dengan ketegaran Yairus, maka Yairus mendapat kuasa, mujizat, yaitu kebangkitan anak dari Yairus yang sudah berusia 12 tahun. Saudara, penundaan apa yang hari-hari ini kita alami? Penundaan untuk masalah keluarga kita yang mungkin belasan tahun tidak selesai. Penundaan mungkin kenaikan jabatan karena COVID yang kita alami. Penundaan karena COVID ini mungkin membuat kita planning menikah kita gagal. Penundaan yang mungkin kita alami karena sakit penyakit yang kita alami beberapa waktu ini yang membuat iman kita mulai kendor. Saudara, tetapi pada pagi hari ini kita mau melihat bahwa ada kuasa perkataan Yesus yang membangkitkan iman Yairus. Sekalipun dikatakan dia dapat berita anaknya sudah mati, tetapi dia tetap meyakini akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, ada dua kata ya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan takut. Gitu ya, Saudara. Kata ini atau kalimat jangan takut ini muncul dalam Alkitab sebanyak 365 kali. Gitu ya. Dan kalau kita hitung-hitung, maka setiap hari ketika kita bangun pagi ya ataupun ketika kita beraktivitas, kita ingat tentang Tuhan, maka Tuhan ingin berkata, jangan takut untuk apapun. Ya, karena kalau kita bagi gitu ya, kata jangan takut ini di dalam Alkitab 365 hari itu, setiap harinya Tuhan ingin berkata kepada kita, jangan takut. Saudara, apa yang menjadi ketakutan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi penantian kita hari-hari ini? Apa yang menjadi kekhawatiran kita yang membuat iman kita mungkin menjadi iman yang tidak bertumbuh di dalam kehidupan kita? Saudara, dan kata kedua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, percaya saja. Ya, kata percaya saja di sini punya arti iman yang menyelamatkan. Ya, dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Dengan kulnya Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja. Ya, dikatakan, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan kita melihat ayat yang ke-41. Lalu dipegangnya anaknya itu, ya dikatakan katanya, talitakum yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saudara, kita melihat dua jenis iman di dalam peristiwa ini. Yairus sebagai kepala rumah ibadat bisa saja pada waktu itu berkata, Tuhan, aku duluan yang minta kepadamu. Aku duluan yang datang kepadamu. Sekarang anakku mati. Tetapi Yairus menaruh iman pengharapannya kepada Tuhan dan melihat kuasa Tuhan. Sekalipun anaknya mati, dikatakan talitakum, bangkitlah, bangunlah, hai anakku. Nah saudara, bagaimana dengan iman kita sebagai orang percaya hari-hari ini? Apakah kita menjadi orang percaya yang setiap hari datang ke gereja seperti ini, menjadi orang percaya yang imannya terus bertumbuh? Atau di dalam kondisi seperti saat ini, kita mengalami pertumbuhan iman, keyakinan, kepercayaan kita semakin teguh kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita punya iman bahwa Tuhan yang besar memelihara kehidupan kita. Nah saudara, ada seorang ya yang bernama James Fowler, gitu ya. Dia membuat sebuah riset untuk melihat bagaimana tingkat iman seseorang. Saudara, iman itu nggak bisa diukur, gitu ya. Iman itu nggak bisa diukur oleh alat apapun. Kalau kita saat ini dengan kondisi COVID ini kemana-mana diukur suhu tubuhnya, gitu ya. Iman nggak bisa diukur. Tetapi seorang yang bernama James Fowler ini membuat sebuah riset melihat bagaimana kehidupan orang percaya
dan dia bisa mengkategorikan, ya. Dan dia bisa survei itu menunjukkan kategori iman dari orang-orang percaya. Nah, kita coba lihat gitu ya. Di manakah posisi iman dari wanita yang 12 tahun ini dan Yairus, dan mungkin kita juga orang-orang percaya pada hari ini. Nah, saudara, ya, step pertama yang dikatakan oleh James Fowler adalah step iman yang nol, ya, di mana struktur imannya itu sederhana. Ya, orang dengan ciri iman yang masih sederhana datang ke gereja itu ogah-ogahan, saudara. Datang ke gereja itu dia mungkin jadi orang yang hanya meramaikan suasana, tetapi ketika firman disampaikan, kebanyakan orang yang imannya pada level yang nol ini ketiduran. Karena apa? Karena tidak tertarik mendengar firman. Ya, saudara, kalau kita lihat ya dalam perkembangan, maka mungkin anak-anak adalah orang yang pada step seperti ini. Ya, dia mungkin, anak-anak ini mungkin datang tidak dengan kesadaran bahwa dia datang ke rumah Tuhan, gitu ya. Sehingga kalau anak bayi datang, mau pujiannya gemerlap kayak apapun, ya, firmannya menggelegar kayak apapun, waktunya tidur, dia pengen tidur, ya tidur. Nah, saudara, ini iman pada tahapan, kalau menurut Fowler, ini adalah step yang nol, gitu ya. Tidak ada ketertarikan dengan kekristenan, tidak ada ketertarikan untuk mendengar atau merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara, saya percaya ini nggak ada ya di sini ya, semuanya on ya. Nah, saudara, step iman yang disebutkan oleh Fowler, saya membayangkan seperti kita sekolah. Ya, kalau misalnya step yang nol itu mungkin TKA, ya, dan kesadaran kita sudah lebih baik di step yang berikutnya, yaitu stages yang pertama, gitu ya, yaitu kesadaran kita mulai tergerak. Ya, level iman kita level iman yang satu, gitu ya, pada level yang pertama, di mana kita mungkin datang ke gereja udah nggak tidur. Kita datang ke gereja dengan kesadaran bahwa ini rumah Allah. Ya, tetapi saudara, kekristenan kita atau iman kita adalah ke gereja karena ada teman. Ya, ke gereja karena apa? Karena ada snack. Ya, dan itu kita kenal dengan jemaat yang napas, Natal Paskah, gitu ya. Jadi kalau levelnya masih di situ, maka ketertarikannya untuk datang beribadah, ketertarikannya mencari Tuhan hanya masih pada level, oh di gereja sana ada makanan, oh di gereja sana aku ketemu teman, ya siapa tahu nanti bisa deal-dealan untuk pekerjaanku dan sebagainya. Nah, ini step yang pertama, saudara, gitu ya. Step yang kedua, Fowler menyebutkan bahwa ada istilah-istilahnya, saudara ya. Step yang ketiga dikatakan mythical literal faith. Imannya sudah mulai bagus. Saudara, orang-orang Kristen pada tahapan ini datang ke gereja bukan karena ada snack, bukan karena ada teman, bukan karena ada kantau yang akan dikerjakan. Ya, tetapi orang-orang pada step yang kedua ini dikatakan datang gereja, ya, walaupun struktur imannya sudah bagus, menyadari Tuhan, bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah ibadah, gitu ya, dan orang-orang ini datang, gitu ya, datang kepada Tuhan. Tetapi pasti pada level bahwa ketika dia datang ke gereja, dia minta sesuatu kepada Tuhan. Kalau dia sakit, dia minta kesembuhan sama Tuhan. Kalau dia lagi pekerjaannya lagi seret, dia datang kepada Tuhan. Kalau dia mungkin seorang pelajar atau mahasiswa, besok mau ujian, dia datang ke gereja supaya ujiannya mungkin rasanya nilainya bagus. Ini levelnya baru level yang kedua, saudara. Ya, jadi saudara, apakah kita di level yang nol, ya, tidak ada di tempat ini, di level yang pertama, atau iman kita baru di level yang ketiga? Ya, ketika kita datang sama Tuhan, kita minta apapun kepada Tuhan lewat doa-doa kita, ya, kita tidak mengalami kuasa dari doa yang mungkin kita naikkan, gitu ya, tetapi membuat kita tetap meyakini bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara, ini level iman yang kedua, ya.
Level iman yang ketiga, Fowler mengatakan, sudah lebih baik saudara, sudah semakin baik. Orang pada tahapan ini dikatakan dia datang kepada Tuhan, sekalipun berdoa minta kesembuhan, kesembuhannya belum diterima, dia tetap punya keyakinan kepada Tuhan. Sekalipun apa yang dimohonkan kepada Tuhan untuk keluarganya, untuk apapun yang diinginkannya, dia tidak mendapatkan daripada Tuhan, tetapi dia tetap yakin untuk meminta kepada Tuhan. Saudara, kalau perempuan yang 12 tahun ini pada level iman yang nomor 2, dia datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi saya percaya ketika Tuhan Yesus memperlakukan dia sebagai orang yang dikatakan imannya menyelamatkan dia, imannya terus naik kepada level-level yang berikutnya. Dan saya percaya bahwa Yairus ini pada level iman yang ketiga, sekalipun orang-orang berkata anakmu sudah mati, tetapi dia tetap teguh, percaya, dan percaya dengan kuasa perkataan Tuhan, bahwa jangan takut, percaya saja. Saudara, sampai di mana level iman kita? Ya, level iman yang keempat, ada imannya sudah lebih baik. Ya, dia adalah orang yang semakin dalam untuk mengenal Tuhan. Segala hal di dalam kehidupannya mampu dia rangkai menjadi sebuah bagian yang dia mengerti akan rencana Tuhan untuk hidupnya. Sehingga sekalipun pergumulan datang kepada hidupnya, dia tidak menjadi orang yang goyah imannya. Dia menyaksikan imannya kepada Tuhan karena keteguhan imannya kepada Tuhan. Saudara, apakah kita menjadi orang-orang percaya hari-hari ini yang menyaksikan kebaikan Tuhan? Apakah segala pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini membuat kita terus bergantung kepada Tuhan? Meyakini bahwa di dalam Tuhan ada waktu yang mungkin kita ngalamin penundaan untuk hal tersebut, tetapi ada waktu yang indah yang Tuhan ingin kerjakan. Saudara, level iman yang kelima yang disebutkan oleh Fowler, dia sudah semakin matang. Imannya sudah semakin matang. Datang ke gereja mau yakini bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Dan kalau saya sebutkan, maka iman pada level ini adalah imannya Ayub. Saudara, pergumulan Ayub di dalam hidupnya adalah pergumulan yang luar biasa terjadi. Ya, mungkin di antara kita pernah mengalami atau mungkin sedang mengalami seperti Ayub. Ya, mungkin enggak sampai seperti Ayub ya. Karena Ayub itu psikisnya, fisiknya semuanya menderita. Gitu ya. Tetapi kita bisa lihat Ayub. Dia sama sekali tidak mengutuki Tuhan ketika masa-masa sulit dalam hidupnya terjadi. Dia tetap meyakini bahwa dengan segala hal yang terjadi, dia bisa melihat Tuhan ada di dalam kehidupannya. Saudara, di mana level iman kita hari-hari ini? Apakah pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, penundaan-penundaan waktu Tuhan yang kita rasakan adalah penundaan yang membuat iman kita bangkit? Atau membuat kita hari-hari ini rasanya seperti orang-orang yang hidup segan mati tak mau? Dan level iman yang keenam yang dikatakan oleh Fowler adalah tahap kesempurnaan. Dan ini adalah tahapan Tuhan Yesus. Di mana imannya yang datang untuk ke dunia ini adalah iman yang ingin menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Dan dia melakukan segala hal di dalam kehidupannya untuk menebus setiap kita. Saudara, saya ingin bertanya, ya, penundaan apa yang sedang Anda alami hari-hari ini? Apakah penundaan itu membuat kita semakin mencari Tuhan, ataukah penundaan itu membuat kita jauh dari Tuhan? Membuat kita meragukan kuasa Tuhan, membuat kita semakin takut dengan apa yang terjadi yang di sekitar kita, dan membuat kita terus hidup di dalam ketakutan yang tidak pernah berhenti. Saudara, saya berdoa hari-hari ini kita menjadi orang-orang Kristen pilihan
yang dimana sekalipun penundaan itu terjadi dalam kehidupan kita, tapi iman kita diangkat oleh Tuhan. Iman kita dibangkitkan oleh Tuhan. Iman kita mengalami kemenangan. Iman kita mengalami kuasa yang datang daripada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita nggak ngerti apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin kita nggak ngerti apa yang akan terjadi beberapa waktu yang akan datang. Tetapi mata iman kita mengarahkan kita untuk terus tertuju kepada Tuhan. Saudara, apa yang sedang saudara nantikan di hadapan Tuhan hari-hari ini? Penundaan apa yang sedang saudara alami di hadapan Tuhan? Saudara, kiranya kita menjadi orang-orang yang terus menggantungkan iman kita kepada Tuhan. Sehingga iman kita kepada Tuhan Yesus itu terus mengalami iman yang disempurnakan setiap hari. Tidak menjadi orang Kristen yang hanya pada level meminta kepada Tuhan. Tidak hanya pada level orang Kristen yang tahu tentang kebenaran tetapi tidak menyaksikan kebenaran itu kepada orang lain. Tapi menjadi orang percaya yang mewartakan Kristus di tengah segala pergumulan kita. Saya berdoa tidak ada orang percaya yang hadir pada pagi hari ini yang imannya mulai gugur karena mungkin penyakit yang dialami berpuluh tahun. Tidak ada orang yang mungkin mengalami kesuaman rohani karena kondisi hari-hari ini yang tidak begitu memungkinkan. Tetapi kiranya kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan ke depan karena Tuhan membawa kita untuk dibangkitkan di dalam iman kita. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa jemaat di tempat ini menjadi orang-orang yang mengalami kebangkitan iman di tengah keterpurukan situasi yang ada. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya mengundang pemuji, pemusik maju ke depan. Saudara, saya mengingat sebuah peristiwa seorang wanita yang pada tahun 2012 yang lalu membuat sebuah persiapan pernikahan. Wanita ini sudah menginjak usia hampir 30. Pada waktu itu dia ingin menikah dan pada waktu itu dia berpacaran dengan sahabatnya yang sudah 7 tahun menjadi sahabatnya. Saudara, dalam perjalanan waktu ya wanita ini diteguhkan oleh seorang bapak rohani dari wanita tersebut dan berkata, "Nak, saya nggak setuju untuk pernikahan ini." Saudara, wanita itu sudah mempersiapkan pernikahannya, sudah ketemu keluarga, gaun pengantinnya sudah disiapkan, ya karena pada waktu itu ada temannya yang berkata, "Aku punya gaun, gitu ya, kamu bisa pakai gaun itu, gitu ya." Dan dicoba, gaunnya bagus, bisa sesuai dengan tubuhnya, dan baju itu disimpannya di lemari, menantikan waktu yang akan disepakati dengan pria yang akan menikahinya. Saudara, tetapi peneguhan dari bapak rohani dari wanita ini membuat wanita ini goyah. Membuat wanita ini berkata, apa yang kurang dari laki-laki tersebut? Saudara, tetapi di dalam pergumulannya, ya dia mendapatkan sebuah firman Tuhan, ya yang membuat wanita ini menjadi teguh dengan keputusan untuk menyudahi pernikahan yang sudah direncanakan. Saudara, pada waktu mereka membicarakan bahwa wanita ini akan menunda pernikahannya, ya laki-laki ini marah dan sempat tidak berkomunikasi beberapa lama, gitu ya. Tetapi di dalam keyakinan bahwa memang bukan dia pria yang Tuhan berikan untuk wanita ini, maka wanita ini percaya kepada apa yang Tuhan sampaikan melalui bapak rohaninya. Saudara, wanita ini mengalami penundaan pernikahan, bahkan putus dengan calon suaminya. Dengan berat hati wanita ini mengembalikan kembali gaunnya, menyampaikan kepada banyak orang bahwa pernikahannya ditunda.
dan menjadi waktu di mana wanita ini harus mengalami pemulihan. Saudara, bukan sampai di situ saja, ya, tetapi 2 minggu setelah tidak ada kabar, ternyata laki-laki ini memang bukan laki-laki yang baik. Ya, laki-laki ini ketika ditelepon yang angkat wanita yang lain. Dan dikatakan baru 2 minggu, saudara. Ya, laki-laki ini berkata, perempuan ini berkata bahwa dia pacar dari laki-laki yang dia diputuskan tadi. Saudara, wanita itu adalah saya. Di tahun 2012 yang lalu saya mendapatkan penundaan yang saya tahu bahwa penundaan itu mungkin menyakitkan saya pada waktu itu. Dari tahun 2012 saya menantikan Tuhan, saya melihat bagaimana penundaan itu menjadi sebuah penundaan yang kalau saya teruskan, ya, hubungan saya dengan mantan saya yang lalu, saya baru tahu ternyata dia laki-laki yang tidak begitu baik. Tapi saudara, dalam masa-masa 8 tahun penantian, ya, Tuhan memberikan kepada saya yang terbaik. Yang saya tahu bahwa penundaan itu menghasilkan sesuatu yang membangkitkan iman saya. Saudara, kiranya penundaan-penundaan yang kita alami hari-hari ini membuat kita melihat bahwa di depan itu ada jalan yang baik yang Tuhan berikan. Bahwa penundaan yang Tuhan mungkin izinkan terjadi dalam kehidupan kita membentuk karakter kita, membuat kita bergantung kepada Tuhan dan membuat iman kita bertambah. Amin. Saudara, mari katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, aku tetap pegang janjimu, Tuhan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk lawatan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, menggenapi firman-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan membuat kami semakin maju, sebab iman kami timbul dari pendengaran akan firman. Amin. Bapak dalam surga, di tengah-tengah situasi pandemi ini, di mana ketakutan melingkupi kami semua, tapi Tuhan berikan kepada kami kewaspadaan untuk tetap berjaga-jaga dan berhati-hati. Tapi kami menyerahkan hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah membawa persembahan hari ini. Engkau berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, apa yang ada pada mereka. Biar ini menjadi dupa yang harum bagi hormat dan kemuliaan Nama. Kami berdoa bagi jemaat usia lanjut yang tidak hadir, tetapi menyaksikan melalui ibadah online. Tuhan hiburkan hati mereka karena sudah sekian lama tidak berjumpa dengan jemaat yang lain. Tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah jauh daripada para orang tua kami. Demikian juga anak-anak yang mengikuti ibadah online. Berkati guru-guru sekolah minggu yang mendampingi, yang menyampaikan firman, supaya anak-anak kami juga bertumbuh dalam iman kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah dan pulihkan mereka, hingga mereka mengalami kembali sukacita surgawi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ulang tahun pernikahan, dan yang lain kami serahkan ke dalam tangan. Karena kami percaya kasih setia Tuhan tetap menyertai kami. Berkati semua program yang dijalankan oleh gereja pada minggu yang akan datang. Tuhan berkati agar semua berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami mohon agar Engkau mendampingi pemerintah kami yang sedang melakukan vaksinasi untuk seluruh rakyat. Tuhan tolong supaya melalui vaksin yang ditemukan ini ada harapan bahwa Tuhan turut bekerja untuk meredakan, bahkan melenyapkan sama sekali pandemi ini dari kami, sehingga kami kembali pada situasi normal. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami sepanjang pekan yang akan datang. Oleh karena itu Tuhan, kami mau merendahkan diri dan menerima berkat daripada-Mu. Turunlah atas kita sekalian berkat dari Allah Bapa di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, oleh penghiburan dan penyertaan Allah Roh Kudus,
bagi kita sekarang sampai selamanya. Amin. Amin.